Proklamasi. Sejumlah habib dan tokoh Arab memiliki peran dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka, dengan ilmu agama yang dimiliki, mengobarkan semangat perjuangan membela tanah air, serta terlibat langsung dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka yang awalnya datang untuk berdagang sambil menyebarkan ajaran agama Islam, kemudian menetap. Di antara mereka itu mendirikan majelis-majelis ilmu dan aktif pergerakan atau berjuang melawan penjajah Belanda. Berikut ini tokoh Arab yang memiliki peran dalam kemerdekaan RI. Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang memiliki nama lengkap Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali lahir di Kuitang, Batavia, tanggal 20 April tahun 1870. Pada usia 11 tahun, Habib Ali yang ditinggal wafat sang ayahnya saat masih kecil, kemudian dikirim ke Hadramaut untuk belajar agama. Habib Ali memperdalam lagi ilmunya di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Setelah kembali ke tanah air, Habib Ali membangun Masjid Al-Riyad dan Madrasah Unwanul Falah di Kuitang. Ia juga mendirikan Islamic Center Indonesia dan Majelis Taklim, yang kemudian dikenal dengan Majelis Taklim Kuitang. Dari situ, Habib Ali juga disebut sebagai pelopor Majelis Taklim di Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Bung Karno sempat tinggal dan nyantri di Habib Ali Kuitang selama 4 bulan atas usulan Muhammad Husni Tamrin. Tujuannya adalah untuk menghindari ancaman Jepang dan juga Belanda. Juga di rumah beliaulah, tokoh-tokoh baik pribumi, maupun dari Arab merumuskan persiapan untuk proklamasi. Kalau Bung Karno tinggal di kediaman Habib Ali jelas aman, karena Habib Ali adalah tokoh muslim karismatik yang sangat dihormati oleh lawan maupun kawan, termasuk Belanda. Selama tinggal di rumah Habib Ali, Bung Karno menghadiri berbagai aktivitas keagamaan dan keislaman yang diprakarsai sang Habib legendaris ini. Seperti yasinan, tahlilan, maulidan, dan lain-lain. Habib Ali wafat di Jakarta, pada tanggal 10 Oktober tahun 1968. Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II. Syarif Abdul Hamid Al-Qodri atau dikenal dengan Sultan Hamid II, lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 12 Juli tahun 1913. Dia merupakan perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Sultan Hamid II dipilih Presiden Soekarno masuk dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat PRIS, tetapi tanpa adanya portofolio atau Menteri Negara Sonder portofolio. Ia kemudian ditugaskan merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Pada tanggal 10 Januari tahun 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Sultan Hamid II. Sebagai ketua adalah Muhammad Yamin, dan anggota Ki Hajar Dewantoro, Mapelopesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Purbacaraka. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara, untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Dalam prosesnya, muncul 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Namun pemerintah dan DPR kemudian memilih rancangan Sultan Hamid II. Rancangan itu kemudian disempurnakan oleh Sultan Hamid II, Soekarno, dan Muhammad Hatta, dengan mengganti pita yang dicengkeram Garuda. Dari semula pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Rancangan lambang negara juga kembali disempurnakan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari banyak pihak, sehingga tercipta bentuk Raja Wali yang menjadi Garuda Pancasila, dan disingkat Garuda Pancasila. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS. Sultan Hamid II wafat pada tanggal 30 Maret. Al-Habib Hussein Muthohar. Nama lengkapnya Sayyid Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Muthohar. Habib kelahiran Semarang, tanggal 5 Agustus tahun 1916 ini merupakan seorang komponis musik Indonesia. Habib Hussein Muthohar lahir dari keluarga Arab Indonesia yang mapan dan termasuk kelompok Said. Ia sempat melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada UGM, mengambil jurusan hukum pada tahun 1946 sampai tahun 1947. Saat itu ia telah bekerja sebagai Sekretaris Panglima Angkatan Laut RI di Yogyakarta. Habib Hussein Muthohar menjadi pegawai tinggi Sekretariat Negara di Yogyakarta pada 1947. Setelah itu, jabatannya loncat-loncat antar departemen. Puncaknya, Habib yang menguasai 6 bahasa ini ditunjuk menjadi Duta Besar RI untuk Vatikan pada tahun 1967 sampai tahun 1973. Selain menjadi abdi negara, Habib Hussein juga aktif dalam kegiatan kepanduan. Ia menjadi tokoh utama dalam peleburan semua gerakan kepanduan menjadi gerakan pramuka.
Pada HUT pertama kemerdekaan RI, Habib Hussein Muthohar mendapatkan tugas dari Presiden Soekarno untuk menyusun upacara pengibaran bendera merah putih, tanggal 17 Agustus tahun 1946. Ia kemudian memilih 5 pemuda dari berbagai daerah yang berdomisili di Yogyakarta sebagai pengibar bendera. Menurutnya, pengibar bendera adalah anak-anak muda yang mewakili daerah-daerah di Indonesia. Di era Presiden Soeharto, Habib Hussein Muthohar yang duduk sebagai Direktur Jenderal Urusan Pemuda dan Pramuka Depdikbud, juga diminta menyusun tata cara pengibaran bendera pusaka. Ia kemudian membagi satu pasukan pengibar bendera menjadi 3 kelompok. Kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai kelompok inti pembawa bendera, kelompok 45 sebagai pengawal. Pembagian menjadi 3 kelompok tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Atas pengabdiannya kepada negara, Habib Hussein Muthohar meraih penghargaan Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra. Ia wafat di Jakarta pada tanggal 9 Juni tahun 2004. Faraj Martak, siapa sangka, ternyata, rumah yang menjadi saksi bisu dibacakannya teks proklamasi tersebut, adalah milik keluarga saudagar keturunan Arab, bernama Faraj bin Said bin Awad Martak, atau dikenal sebagai Faraj Martak. Pria yang dilahirkan di Hadramaut, Yaman pada 1897 ini, datang ke Indonesia pada tahun 1940. Kedatangannya ke tanah air bersama keluarga Bajenet tak lain untuk merintis sebuah usaha yakni NV. Alegemin Import Export and Handel Martak Bajenet. Lalu salah satu anaknya, bernama Ali bin Faraj Martak, memiliki hubungan dan kedekatan khusus dengan para tokoh pergerakan nasional, terutama Bung Karno. Sebagai pengusaha yang sukses, ia dikenal sebagai sosok yang gemar membantu para tokoh pergerakan dalam mewujudkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu bentuk perjuangan Faraj bin Said ialah dengan memberikan rumahnya di Pegangsaan Timur nomor 56 secara cuma-cuma kepada para tokoh nasional. Konon di rumah yang dihibahkan ini pula, Ibu Fatmawati mengeluarkan air mata sambil menjahit bendera pusaka merah putih pada malam sebelum teks proklamasi dinyatakan. Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan, Soekarno jatuh sakit karena terserang penyakit malaria. Kala itu, sosok yang dikenal sebagai singa podium ini hanya bisa terbaring dengan kondisi badan demam dan menggigil. Mengetahui sahabatnya sedang terbaring sakit, Faraj bin Said memberikan obat tradisional Hadramaut yaitu Sider Bahiyah, atau madu Arab. Madu tersebut dikenal memiliki khasiat tinggi dan sudah teruji selama ratusan tahun sebagai obat antibiotik dan antiseptik. Tak lama setelah meminum obat yang diberikan Faraj bin Said, penyakit malaria yang kerap diderita Soekarno semenjak dalam pengasingan tersebut, berangsur-angsur menghilang, kesehatannya pun berangsur membaik. Lalu, dengan didampingi Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh lainnya, Soekarno menyatakan proklamasi kemerdekaan di depan rumah Faraj bin Said di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. A.R. Baswedan, kakek dari Bapak Anies Baswedan ini mempunyai peran penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentunya dibutuhkan pengakuan dunia internasional, agar memperkuat pencapaian kemerdekaan Indonesia. Abdurrahman Baswedan merupakan salah satu tokoh yang berjuang untuk mewakilkan Indonesia bagi pengakuan kemerdekaan Indonesia, khususnya dari Liga Arab atau negara-negara Timur Tengah. Abdurrahman Baswedan juga memiliki integritas yang tinggi dalam mewujudkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia bersama tokoh-tokoh nasional lainnya. Pada saat proses diplomasi, Abdurrahman Baswedan masuk ke dalam tim atas koordinator Agus Salim, untuk pengakuan kemerdekaan dari negara-negara Timur Tengah, termasuk Mesir. Negara Mesir sendiri merupakan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, sedang Abdurrahman Baswedan menjadi perantaranya. Ia dikirim oleh Indonesia, guna menerima surat pengakuan Mesir secara de jure maupun de facto pada tahun 1946. Selain itu, mengutip dari Jawa Pos, terdapat peristiwa yang menarik dalam proses penerimaan surat pengakuan tersebut. Menurut Bahaudin, selaku sejarawan dari Universitas Gadjah Mada UGM, saat penerimaan surat pengakuan dari Mesir, surat tersebut merupakan surat yang rahasia pada awalnya. Hal tersebut diketahui, karena kondisi Indonesia yang pada saat itu, terdapat peristiwa agresi Belanda yang memblokade beberapa wilayah bekas Hindia Belanda. Oleh karena itu, Abdurrahman Baswedan mempunyai inisiatif untuk menyembunyikan surat tersebut, dengan cara melipat dan menyimpannya di kaos kaki, untuk lolos dari pemeriksaan ketat di kapal yang akan menuju ke Hindia Belanda. Akhirnya, atas kecerdikan dan usaha dari Abdurrahman Baswedan tersebut, Indonesia dapat memperkokoh kedaulatan kemerdekaannya, yang tentunya pada waktu itu sangat membutuhkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, pada tahun-tahun 1946 sampai tahun 1947, Abdurrahman Baswedan ditunjuk sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Sultan Syahrir.
Abdurrahman Baswedan meninggal tanggal 18 Maret tahun 1986. Itulah sekelumit tokoh Arab dan habaib yang ikut serta mendirikan bangsa Indonesia. Wallahu alam.